Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi tentang apa itu geopolitik. Apa itu geopolitik? Geopolitik merupakan salah satu bidang kajian yang telah berkembang sejak akhir abad ke-19. Kata geopolitik berasal dari bahasa Yunani, yaitu geo bisa diartikan bumi atau wilayah, dan politikos bisa diartikan hal berkaitan dengan negara. Secara etimologis, geopolitik berarti kajian tentang hubungan antara faktor-faktor geografis dengan politik atau kekuasaan negara. Dalam konteks Indonesia, Lembaga Pertahanan Nasional Lemhanas mendefinisikan geopolitik sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografis wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Sejarah perkembangan geopolitik. Geopolitik berkembang melalui 5 fase penting. Pertama, fase awal zaman klasik di mana Aristoteles dan Montesquieu meletakkan dasar bahwa kondisi geografis memengaruhi karakter masyarakat dan sistem pemerintahan suatu negara. Kedua, fase klasik modern dengan tokoh Russell, Selen, dan Mackinder yang membangun fondasi akademis geopolitik, termasuk teori Lebensraum dan Heartland. Ketiga, fase ideologis di mana geopolitik disalahgunakan rezim Nazi untuk melegitimasi ekspansi wilayah, sehingga reputasi disiplin ilmu ini sempat jatuh pasca Perang Dunia II. Keempat, fase Perang Dingin di mana geopolitik kembali berkembang melalui persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet dengan tokoh seperti Kissinger dan Brzezinski. Kelima, fase kontemporer pasca 1991 yang dipengaruhi globalisasi, teknologi digital, terorisme transnasional, serta munculnya kekuatan baru seperti Cina. Selanjutnya, teori-teori geopolitik. Terdapat 5 teori utama geopolitik. Teori Heartland oleh Mackinder menyatakan siapa yang menguasai daratan Eurasia akan menguasai dunia. Teori Rimland oleh Spikeman menekankan kawasan pesisir Eurasia sebagai zona penyangga yang paling strategis. Teori Sea Power oleh Mahan menyatakan bahwa kekuatan laut adalah faktor penentu kebangkitan dan kejatuhan negara besar. Teori Air Power oleh Dowett menekankan penguasaan ruang udara sebagai kunci kemenangan dalam perang modern. Dan terakhir, wawasan Nusantara sebagai konsep geopolitik khas Indonesia yang menekankan persatuan, kedaulatan, dan pengelolaan wilayah secara bertanggung jawab demi kesejahteraan seluruh rakyat. Geopolitik Indonesia. Wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap wilayah dan rakyat sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan nasional. Unsur-unsur geopolitik Indonesia yang pertama adalah wadah, wilayah dan rakyat Indonesia. Yang kedua, isi, cita-cita dan tujuan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga adalah tata laku, sikap, dan perilaku masyarakat serta pemerintah dalam kehidupan bernegara. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa. Penerapan wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa. Penerapan wawasan Nusantara mencakup bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan kekayaan. Dalam bidang politik diwujudkan melalui penerapan Pancasila UUD 1945, demokrasi, dan persatuan NKRI. Dalam bidang ekonomi dilakukan melalui pembangunan yang merata,
pembangunan infrastruktur, dan sektor maritim. Dalam bidang sosial budaya diwujudkan dengan menjaga budaya daerah, toleransi, dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan dalam bidang pertahanan dan keamanan dilakukan melalui penguatan pertahanan negara dan keamanan wilayah Indonesia. Dan selanjutnya adalah materi tentang posisi geopolitik Indonesia dalam perspektif global. Posisi geopolitik Indonesia dalam perspektif global, Indonesia memiliki posisi geopolitik yang sangat strategis. Indonesia berada di jalur perdagangan dunia yang penting seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Indonesia juga berperan penting dalam ASEAN dan forum internasional seperti G20. Selain itu, Indonesia memiliki visi sebagai poros maritim dunia untuk memperkuat kekuatan maritim dan peran di Indonesia di dunia. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Materi selanjutnya adalah tantangan geopolitik Indonesia di era modern. Indonesia menghadapi beberapa tantangan geopolitik di era modern. Salah satunya adalah sengketa batas wilayah, terutama di perairan Natuna dengan klaim Cina. Indonesia juga menghadapi ancaman non-tradisional seperti terorisme, penyelundupan, illegal fishing, dan ancaman siber. Selain itu, persaingan antara Amerika Serikat dan Cina turut memengaruhi posisi Indonesia di kawasan Asia Pasifik. Perubahan iklim juga mendapat tantangan karena dapat mengancam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Indonesia. Baik, kesimpulan dari materi kelompok kita yaitu geopolitik mempelajari hubungan antara kondisi geografis dengan kekuasaan dan politik negara. Indonesia menerapkan wawasan Nusantara sebagai cara pandang bangsa untuk menjaga persatuan dan kesatuan negara. Indonesia memiliki posisi strategis karena berada di jalur perdagangan dunia dan menjadi negara kepulauan terbesar. Namun, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan geopolitik seperti sengketa wilayah, ancaman keamanan, persaingan negara besar, dan perubahan iklim. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami mengenai geopolitik. Mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan dalam penyampaian maupun isi materi yang kami sampaikan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.